Perkenalkan, saya Rina Wijayanti dari SMP Islam Al-Abidin Surakarta. Saya CGP Angkatan 4 dari Kota Surakarta. Berikut kami sampaikan video sharing kami terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari terakhir masuk di semester 1, tetapi kita isi full dengan pelatihan. Bismillah ya teman-teman, semoga berkah gitu ya, semoga berkah dan semoga ada manfaatnya untuk perbaikan kita ke depan. Jadi alhamdulillah hari ini seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, kami akan ada sesi sharing terkait dengan apa yang sudah kami dapat di pendidikan guru. Saya sedikit flashback kembali terkait dengan peran kita sebagai guru. Tadi disampaikan bahwa peran kita adalah sebagai guru itu menuntun. Menuntun itu bukan berarti melepaskan saja, karena tadi sesuai dengan kodrat alam gitu ya. Anak itu kan bukan tabula rasa, artinya apa? Anak itu bukan lahir kosong, enggak. Anak itu lahir dari orang tua yang seperti ini. Bayangkan kita punya 999 siswa. Berarti orang tuanya berapa itu? Dua kalinya kan ya? Hampir 2000 orang tua, karakternya mesti berbeda-beda. Maka mereka itu pun punya bakat yang berbeda-beda. Artinya apa? Bisa jadi kalau kita diibaratkan guru itu sebagai petani kehidupan tadi yang disampaikan. Guru adalah petani kehidupan. Mereka, murid-murid kita itu adalah benih-benih. Mereka itu ada benih pepaya misalkan, ada benih padi, ada benih apa ya lagi ya? Ada benih melon, ada benih yang lainnya seperti itu. Mereka akan tumbuh sesuai dengan mereka. Jadi kalau pohon padi itu nanti tumbuhnya juga akan jadi padi dimanapun mereka berada. Cuma ketika tidak dirawat, itu yang mereka walaupun benihnya bagus, hidup dimanapun, kadang ketika lingkungan tidak mendukung, mereka juga tidak akan tumbuh optimal. Tapi kalau benihnya bagus, kita rawat ya, disiram, dijauhkan dari hama-hama, nah nanti dia akan bisa tumbuh optimal. Nah anak-anak kita gitu, kita itu adalah sebagai petaninya. Jadi guru itu ibarat petani kehidupan yang menuntun biji-biji tadi dan menyemainya sehingga bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang artinya apa? Kita ini di sini tidak cuma tidak cuma mengajar mendidik saja, tapi menuntun. Berarti apa? Totalitas kita sebagai guru itu juga diperlukan. Karena tugas kita adalah bertani gitu ya, menuntun kodrat anak. So apa yang kita lakukan kalau di pendidikan guru penggerak itu ada kata-kata menghamba. Tetapi bagi kita mungkin maksud dari menghamba ini adalah berpihak pada siswa. Kita dengan ikhlas hati, dengan totalitas hati kita mendidik anak-anak kita. Tidak nyemeni, kudungine, enggak jadi. Bibit padi ya disemai dengan cara yang padi. Kalau stroberi juga harus dengan cara stroberi, cabai pun juga demikian, kayak gitu. Nah, menuntun kodrat anak, berpihak pada anak, kita memfasilitasi siswa sesuai dengan kodratnya. Contohnya, anak-anak kita itu kan punya gaya belajar kinestetis, terus auditori, sama visual itu beda-beda. Di satu kelas pasti ada itu. Nah, guru gimana? Ya memfasilitasi pembelajaran yang mencakup 3 gaya belajar itu, yang namanya dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang bisa menampung semua gaya belajar itu. Nah, caranya gimana? Nah, salah satu caranya ada karya problem based learning. Mereka diminta untuk menyelesaikan masalah, project based learning, membuat karya. Karena sekarang kalau kemampuan C6-nya itu kan bukan lagi analisa atau sintesis, tetapi C6-nya sekarang itu adalah mencipta atau menghasilkan karya. Dasar pendidikan KHD itu tadi seperti yang saya sampaikan, anak-anak itu lahir bukan kertas kosong, tetapi mereka sudah terisi tulisan-tulisan. Tugas kita adalah menebalkan yang bagus-bagus.
Tapi kalau yang introvert atau pemalu itu kita nggak usah tebarkan gitu. Jadi kita kembangkan yang sisi positifnya aja, yang negatif biarkan dia tidak menebar. Nah, bagaimana menebarkannya? Itu adalah menebarkan paku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya tadi. Kalau sebagai petani berarti harus memberi pupuk, terus menghilangkan hama dan lain sebagainya. Itu. Nah, nanti kita lanjutkan pada bagaimana membuat budi pekerti siswa menebarkan hal-hal yang positif adalah salah satunya nanti di materi kedua. Nah, dasar pendidikan KHD bukan tabula rasa atau menebarkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Itu ada cara eksplorasi, mengenali, menguasai teks, memperdalam relasi konteks, sama pelajar mandiri. Jadi kemarin yang disampaikan Miss Koin dan dilanjutkan tadi memang kodrat anak bermain itu adalah pada ranah wirogo, kalau bahasa Jawa wirogo. Lalu di SMP 8 sampai 16 tahun, anak-anak kita kan 12 sampai 15 tahun berada di sini. Wirogo dan wiromo artinya apa? Mereka juga bergerak, tapi bergeraknya itu wiromo. Wiromo itu apa? Ada nadanya. Nah, kita yang tugas untuk membimbing mereka wiromonya. Wiromonya harus seperti apa? Makanya tadi yang mereka bergerak bermain tidak hanya bermain saja, tetapi ada pembelajaran dengan menggunakan permainan. Artinya wiromonya di situ. Tapi wiromo tidak kita tinggalkan. Jadi anak-anak mau main ya monggo gitu. Nah, kelas kita tambahin wiromo. Jadi wiromonya ada wiromo gitu. Nah, wiromo ini kelas SMA sama wiromo. Jadi sudah wiromo itu sudah tertata. Kalau anak-anak itu sudah tertata, prinsipnya seperti ini, jadwalnya seperti ini, ya sudah tertata wiromo seperti itu. Terakhir adalah ini, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu lagi ke budi pekerti, ke watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, semangat untuk apa? Semangat untuk berkarya. Nah, budi itu adalah pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga. Jadi pendidikan itu harus holistik dan seimbang sehingga pendidikan akan menimbulkan kesempurnaan budi pekerti dan membawa anak pada kebijaksanaan. Nah, ya, tak lanjutkan terkait dengan bagaimana tadi kita sebagai petani kehidupan istilahnya adalah membuang hama-hama. Nanti kita langsung praktek terkait dengan budaya positif. Jadi coba teman-teman, budaya positif apa yang sudah ada di sekolah kita? Pasti ada budaya positif di sekolah kita. Ustadz Kudori, sebutkan Kak, yang sudah ada di sekolah kita. Budaya positif apa aja? Budaya positif yang saya lihat ya, kejujuran, terutama ketika anak-anak itu ujian, yang tertanam di sekolah ini itu adalah kejujuran. Oke, kejujuran. Lempar ke siapa tak? Nah, Ustadz Bayu, mau nggak sebutkan budaya positif lagi di sekolah kita? Murojaah pada diri. Oke, good. Murojaah, lempar lagi tak? Yang boleh juga nggak apa-apa. Baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat, salat duha. Datang tepat waktu. Nggak apa-apa, karena itu adalah sebuah budaya disiplin juga, bagus. Dan terkait dengan kejujuran teman-teman tak ceritakan, memang di sini budaya kita untuk jujur kencang. Ketika ada murid berbagi guru baru, ketika ada murid mencoba, mohon segera bukan evaluasi ya, apa namanya istilahnya segera ditindaklanjuti. Jangan sampai dia mengulangi lagi. Budaya, walaupun kadang anak-anak kita itu ujian itu udah selesai dulu. Kadang mereka habis itu ngobrol, tapi mereka nggak pernah terus jawabannya apa, nggak pernah kayak gitu. Jadi budaya positif kejujuran itu sudah ada di sejak pertama kali sekolah ini berdiri. Jadi monggo teman-teman ketika nanti mendapati ada anak-anak ulangan ternyata masih mencontek, tolong segera
ditindaklanjuti. Sampai dulu ada angkatan pertama gitu ya, karena sudah terbiasa dengan budaya jujur. Dia tidak melanjutkan di Al-Abidin, dia melanjutkan di sebutkan ya SPPS dulu. Nah ternyata di SPPS itu kok budayanya nirunan itu sesuatu yang biasa. Akhirnya dia nggak betah karena budayanya itu kok malah do tirunan. Aku yang jujur, jadi nilaiku jeblok, sing liyane nilainya jadi bagus. Dia nggak betah dengan hal itu, akhirnya dia pindah ke APBS, kembali lagi ke Al-Abidin gitu. Jadi SMP-nya di sini, SMA-nya dulu di SPBS. Itu kenyataan. Jadi sesuatu hal yang positif yang kita apresiasi. Itu teman-teman. Nah, apa yang diperlukan untuk membangun budaya positif itu? Nah, berarti seperti petani tadi, untuk membangun budaya positif kan harus membuat tanahnya itu nyaman, berkumpul dan menghilangkan hama-hama. Jadi sekolah itu tugasnya adalah menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kalau lingkungannya sudah enak, anak-anak berkreasi itu kan juga lebih berkembang seperti itu. Lanjut. Nah, sebentar Miss. Jadi bagaimana cara membuat siswa disiplin? Ini siapa ya? Kesiswaan? Kesiswaan baru ini ya. BK Miss Luki sudah di sana. Wali kelas Miss Eka, Miss Eka. Bagaimana cara membuat disiplin? Iya, memberikan. Biasanya anak-anak itu pertama juga melihat orang yang berpengaruh di situ, dari gurunya atau siapanya. Dan membuat pengaruh bisa dari gurunya dulu yang memberikan contoh untuk disiplin, ataupun yang lainnya. Dalam artian bisa tidak hanya dari guru ya, pokoknya yang ada di situ bisa juga karyawan dan yang lain sebagainya untuk disiplin gitu. Oke, baik, terima kasih Miss Eka ya. Jadi dari keteladanan itu yang utama. Nah, terus siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri? Kira-kira ini bulan Desember yang awalnya D hurufnya D siapa? Dita. Oh, bukan D, Sandita kan? S. Oh, yang D siapa? Desi ada. Desi. Desember. Oh, Dewi juga ada ya. Nanti kedua. Sebenarnya lingkungan juga ya, lingkungan dari luar juga, orang tua yang di sekolah kita sudah sepakat dengan orang tua, mungkin bisa juga untuk bekerja sama membuat anak tersebut disiplin. Dan yang terpenting juga anaknya tersebut juga harusnya melakukan disiplin. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi semua pihak berperan untuk mendisiplinkan siswa. Ternyata ketika saya belajar dari sini, itu ada yang namanya teori kontrol. Kita bisa mendisiplinkan siswa, tetapi siswa itu bisa jadi sifatnya kadang malah dendam sama kita, ya enggak? Ketika ada peraturan A, anak melanggar, terus kita tegur. Kadang anak itu karena tidak setuju dengan peraturan itu, akhirnya ya berontak, bisa jadi dia dendam sama kita. Pernah terjadi seperti itu? Pernah ya? Pernah. Jadi di modul ini terkait dengan budaya positif, ternyata yang bisa mendisiplinkan siswa itu adalah siswa itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mendisiplinkan siswa, orang tua juga tidak bisa. Bisa mungkin, tetapi hanya saat itu juga, sifatnya sementara. Beda halnya ketika yang mendisiplinkan itu adalah dirinya sendiri, dan itu nanti akan menjadi sebuah prinsip bagi dia. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun kita murid tersebut hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Jadi siswa itu kadang mengikuti peraturan itu, kadang ada yang berontak, ada yang sadar diri. Gitu. Lanjut.
Nah, mereka melakukan sesuatu itu mesti ada motivasi dasar. Nah, ini ada 3 fungsi perilaku manusia. Mereka mengikuti aturan budaya positif yang sudah kita adakan. Misalkan makafi, duha, apa, jujur. Itu kan sudah menjadi budaya yang positif di lingkungan kita. Tetapi motivasi mereka itu beda-beda. Nah, menurut dosen itu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada anak-anak yang seperti ini. Ada juga yang untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ini kadang sering ya, yang nilai ulangannya bagus kadang kita kasih hadiah, kayak gitu kan. Nah, yang 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang ketiga ini yang akan kita bentuk. Yang nama bekanya itu adalah motivasi intrinsik. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Bila saya sering sholat duha, nanti saya menjadi orang yang seperti apa? Bukan karena takut nanti dimarahi Ustaz Saiful misalkan, gitu. Atau takut dimarahi Ustaz Bana sebagai wali kelas, misalkan nggak duha sendiri gitu ya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Lanjut. Nah, kita bicara terkait dengan keyakinan percaya positif. Jadi kadang kita sudah punya yang namanya kesepakatan kelas. Mungkin ada yang dikatakan peraturan kelas, tapi di sini di bahasa yang lebih istilahnya mengena itu adalah terkait dengan keyakinan kelas. Sama, tetapi mungkin akan beda konteksnya. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, ini ada pertanyaan. Pakai helm kan ketika ke sekolah semuanya, kecuali mungkin yang rumahnya deket gitu ya, atau kelasnya deket. Yang rumahnya jauh, yang masalah Mr. Ahlun, nangis. Jangan. Kenapa memakai helm saat berkendara? Untuk melindungi diri. Oke, Apabila ada kejadian yang tidak Oke, jawaban dari Mr. Ahlun yang rumahnya juga jauh, Masaran gitu ya, adalah untuk melindungi kepala biar tidak terjadi apa-apa seperti itu. Nah, itulah teman-teman yang disebut dengan keyakinan. Kadang kan ada ya orang pakai helm, kenapa pakai helm? Nah, aturannya kan gue helm, gue karena gue helm aku didenda polisi gitu ya, cerdakan, gitu kan? Bukan nilai itu yang kita bangun, tetapi nilai keselamatan itu tadi, melindungi kepala. Anak-anak kita sama, ketika ada keyakinan kelas yang mau kita bangun bersama-sama, harapannya bukan karena kon tidak diseneni guru BK, gak nilainya jelek, bukan seperti itu, tetapi kita menanamkan nilai-nilai keyakinan itu. Bisa ya teman-teman semuanya? Kan banyak ustaz di sini. Nah, lanjut nih. Nah, nilai-nilai keselamatan itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Makanya namanya itu bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Karena apa? Berbasis pada manfaat dan nilai yang kita bangun. Seperti itu. Lanjut. Nah, cara membentuk keyakinan kelas seperti apa? Bagi teman-teman wali kelas, semester depan kami ingin di pertemuan pertama monggo panjenengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Bagaimana cara membuatnya? Nah, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal, bukan sebuah apa itu namanya kalimat saja, tapi pernyataan. Nah, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada negatif. Jadi jangan dibuat tidak datang terlambat, itu jangan. Tetapi saya akan selalu tepat waktu. Ini kata-kata positif yang digunakan. Saya akan aktif berpartisipasi. Saya akan menghemat listrik ketika tidak dipakai.
sebelah sana. Meja kursi sudah baru, catnya baru semua. Tapi mereka pada mainan dan sanitizer. Akhirnya rusak itu, apa itu namanya, lapisannya. Nah itu nanti monggo dibentuk keyakinan kelas. Panjenengan yang tahu kebutuhan kelas, setiap kelas beda-beda. Nah monggo nanti dibentuk keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas itu sudah ada pada anak-anak dan apalagi keyakinan sekolah gitu ya. Ketika suatu saat, karena kita kan berkembang dengan teknologi ya, anak-anak bawa laptop gitu ya. Ketika keyakinan kelas itu sudah ada bahwa laptop itu fungsinya untuk pembelajaran, mereka meyakini dan menyepakati bersama di kelas, maka tidak ada game-game di kelas. Gitu. Ketika nanti suatu saat kita membolehkan misalkan membawa HP karena kebutuhannya itu, kita beradaptasi dengan zaman seperti yang dikatakan oleh Mr. Chan, Al-Abidin 2035 mendunia. Anak-anak kita tidak akan istilahnya terlalu bingung ketika anak melanggar dan lain sebagainya. Karena apa? Anak-anak sudah kita bekali dengan keyakinan kelas. Maka tugas wali kelas di hari pertama mohon nanti membentuk keyakinan kelas. Apalagi terkait dengan penggunaan teknologi. Kadang masih ada ya mereka kan bawa laptop, tapi ternyata di kelas malah mainan. Tapi ada juga anak-anak yang megang laptop akhirnya saya mau buat permainan, bukan main, tapi buat. Nah itu kan yang lebih kita inginkan, gitu. Monggo teman-teman, jadi tugas pertama wali kelas adalah membentuk keyakinan kelas. Lanjut, Miss. Ini 5 kebutuhan dasar. Jadi siswa itu melakukan sesuatu karena ada salah satu, gitu. Jadi 5 kebutuhan dasar itu ada belonging itu rasa kasih sayang. Kan ada lah siswa kita yang caper-caper gitu ya, minta perhatian kayak gitu. Karena dia butuh kasih sayang. Ada yang kebutuhannya adalah power itu apa? Dia punya ambisi, saya pengen berharga di kelas, saya pengen istilahnya mempunyai nama di kelas. Nah itu kebutuhan untuk penguasaan atau power. Lalu ada freedom, kebebasan, aku pengennya soalnya pilihan berdua ora isi gitu. Ada fun, kesenangan, jadi saya lebih suka diajar sama Ustadz Bana misalkan karena gini gitu ya, daripada Ustadz ini gitu, misalkan seperti itu. Survival itu berarti adalah bertahan hidup. Mengapa orang kok seperti itu? Misalkan dia mengambil makanan temannya kayak gitu kan sering ya, aku jajaknya kayak gitu. Bisa jadi itu karena kebutuhan survivalnya. Mungkin di rumah dia tidak sarapan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita memperlakukan anak-anak ketika mereka berperilaku untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka? Jadi mereka bertindak misalkan telat, misalkan melompat di kelas, itu pasti ada alasan gitu. Nah, alasannya ada 5 kebutuhan dasar. Nah, kita sebagai guru bertindaknya harus seperti apa? Nah, nanti bisa dijelaskan oleh Miss Koim gitu ya. Ada 5 posisi kontrol di sana. Nah, kita pilih yang mana? Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ufa. Saya merupakan guru IPA dari SMP Islam Al-Abidin Surakarta. Pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan pendapat saya setelah mengikuti sosialisasi. Setelah mengikuti sosialisasi ini, saya lebih menyadari bahwa tugas guru itu layaknya seorang petani kehidupan yang menumbuhkan benih sesuai karakternya masing-masing. Sehingga kita harus melayani